Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Quality Management System Question and Answer Series atau Sistem Manajemen Mutu Question and Answer Series. Kali ini kita akan mengupas mengenai apa makna atau definisi Kaizen. Kaizen. Oke. Kaizen ini merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan berkesinambungan atau perbaikan terus-menerus. Filsafat Kaizen ini berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan secara terus-menerus. Nah, pada penerapannya dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam institusi, dan lain sebagainya, Kaizen ini mencakup pengertian perbaikan berkesinambungan atau perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pekerjanya, melibatkan seluruh oknum yang ada di dalam organisasi tersebut, mulai dari manajemen tingkat atas atau top manajemennya, kemudian manajemen menengah atau middle management, hingga karyawan paling bawah. So, Kaizen is a business philosophy in Japan about continuous quality improvement of work process or work practices, personal efficiency, and etc. Kaizen is an approach to creating continuous improvement. The idea is that small but continuous positive change can create large and significant change or improvement. Usually it is based on cooperation and commitment from all elements of the organization, from the top management, middle management, until all workers. Nah, karena Kaizen ini bersifat perbaikan kecil yang berlangsung terus-menerus oleh upaya berkesinambungan, maka Kaizen menekankan pada upaya manusia, pada moral, pada etika, pada disiplin, pada pelatihan dan kerjasama, pemberdayaan juga. Dan ini merupakan pendekatan-pendekatan yang pendekatan peningkatan kualitas berdasarkan akal sehat, dan ini sangat pas untuk kemajuan organisasi. Karena tentu mestinya karena ini berjalannya perbaikan secara konsisten dan berlangsung terus-menerus, perbaikannya kecil dan berlangsung terus-menerus, maka ini aktivitas ini tentunya berbiaya rendah dan tidak akan memberatkan organisasi. Nah, maka sebelum bisa mencapai Kaizen harus ada implementasi langkah-langkah manajemen mutu sebelumnya, seperti misalkan metode 5S. Nah, setelah 5S itu diimplementasikan semua, maka akan masuk ke tahapan Kaizen atau improvement, quality improvement yang berkesinambungan, berkelanjutan atau terus menerus. Nah, sasaran akhir Kaizen ini adalah tercapainya kualitas, biaya, dan distribusi atau quality, cost, and delivery QCD itu bisa menjadi efektif dan efisien, sehingga Kaizen menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Nah, Kaizen ini mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas proses sampai kualitas produk atau kualitas pelayanannya tidak memadai, sehingga komitmen manajemen terhadap kualitas ini sangat dijunjung tinggi. Nah, sebenarnya apa sih kualitas yang dimaksud di sini? Kualitas yang dimaksud dalam QCD atau Quality, Cost, and Delivery ini bukan sekedar kualitas produk ya, melainkan termasuk kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produk tersebut atau dalam menghasilkan jasa atau layanan tersebut. Nah, maka Kaizen ini menekankan bahwa tahap pemrosesan itu harus disempurnakan agar hasil dapat meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa
filsafat ini mengutamakan proses. Nah, dalam Kaizen dipercaya bahwa proses yang baik itu akan memberikan hasil yang baik pula. Nah, jadi dalam Kaizen, manajemen itu memiliki dua fungsi utama. Paling tidak memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah pengawasan dan pemeliharaan. Nah, kegiatan pada fungsi ini adalah kontrol dan pemeliharaan teknologi, pemeliharaan sistem manajemen, kemudian standar operasional yang dipakai, kemudian menjaga standar tersebut melalui pelatihan-pelatihan, kemudian peningkatan kompetensi, pendisiplinan. Nah, semuanya ini dengan tujuan agar semua karyawan, semua elemen itu dapat mematuhi prosedur standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak menurunkan kualitas yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, yang kedua, manajemen itu berfungsi juga untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Nah, kegiatan yang ada pada perbaikan dan peningkatan ini adalah diarahkan pada peningkatan standar yang telah ada tadi. Jadi yang pertama diawasi, dipelihara, standarnya sudah ada, diimplementasikan. Nah, kemudian yang kedua adalah dilakukan perbaikan dan peningkatan terhadap standar yang telah ditetapkan tadi agar kualitasnya meningkat. Nah, inilah yang membentuk siklus yang berkelanjutan dan menjadi sebuah Kaizen atau berkesinambungan atau sustainable. Nah, jadi ada beberapa langkah atau beberapa metode yang bisa dipakai untuk penerapan Kaizen. Tapi secara umum penerapan Kaizen bisa dilakukan dengan siklus semacam PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Ini untuk menjamin terlaksananya kesinambungan Kaizen. Nah, siklus PDCA ini terdiri atas yang pertama, P adalah plan atau perencanaan. Nah, di dalam tahapan perencanaan ini juga dilakukan penetapan target untuk perbaikan dan perumusan rencana tindakan, sehingga tindakan tersebut bisa mencapai target yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah Do atau pelaksanaan. Tahapan ini adalah pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat pada tahap plan tadi. Nah, kemudian tahap ketiga atau langkah ketiga adalah Check. Check atau pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap segala prosedur yang telah ditetapkan dan dijalankan guna memastikan agar tetap berjalan sesuai rencana, sekaligus memantau kemajuan yang telah ditempuh sejauh mana. Nah, ini adalah melakukan cek atau monitoring atau pemeriksaan. Dan kemudian tindakan yang keempat adalah act atau melakukan tindak lanjut. Nah, menindaklanjuti ketiga langkah yang ditempuh di sebelumnya, yaitu plan, do, check. Nah, itu kemudian dilakukan act atau menindaklanjuti ketiga langkah tersebut, sekaligus memutuskan perbaikan atau peningkatan atau pembuatan prosedur baru guna menghindari terjadinya masalah yang sama kembali lagi, atau bisa jadi act atau menindaklanjuti ini adalah untuk menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Nah, jadi langkahnya adalah secara umum berbentuk siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, empat langkah ini dalam penerapan atau implementasinya bisa berbeda tergantung jenis organisasi, tergantung juga pola proses kegiatan organisasi tersebut, kemudian bidang organisasi tersebut juga bisa mempengaruhi implementasi bentuknya, apakah 4 langkah tersebut atau mau dibuat 5 langkah atau dibuat menjadi 6 langkah, tidak selalu mesti sama. Nah, siklus PDCA ini berputar secara terus-menerus dengan diselingi oleh siklus standardized, do, check, act atau SDA, atau bisa jadi selain standardized, siklus ini juga diselingi dengan study, do, check, act. Nah, dalam siklus ini
setelah sesuatu yang baru itu dipelajari atau distandarkan, nah kemudian standar itu dibawa ke siklus PDCA untuk dilakukan tindakan dalam siklus PDCA sebelumnya, disahkan menjadi pedoman yang wajib dipenuhi untuk dilakukan peningkatan atau perbaikan standar yang ada sebelumnya. Nah, kemudian masalah yang terjadi itu baru dapat ditemukan pemecahannya dengan mengumpulkan atau mengobservasi berbagai data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tanpa adanya data yang terintegrasi dan relevan, ini manajemen tidak dapat menemukan solusi yang paling efektif karena kekurangan atau ketidakakuratan data, maka akan menimbulkan ketidakakuratan hasil yang diperoleh. So the summary is, Kaizen is a combination of two Japanese words that translated as good change or continuous improvement. So Kaizen is a pattern of continuous improvement action. The pattern of improvement that became the beginning of continuous improvement was actually introduced after the Second World War. Today, Kaizen is recognized worldwide as an important pillar of an organization's long-term competitive strategy. And Kaizen philosophy holds that our life should focus on continuous improvement, while in its application in companies, organizations, institutions, and etc., Kaizen includes the notion of continuous improvement that involves all elements, involves all employees, from the top management, middle management, until the lower employees. And one of the most prominent features of Kaizen is that big results come from many small changes that accumulate over time. And however, it is often misunderstood that Kaizen equals minor changes. Actually, Kaizen means everyone involved in making improvement. So even though most changes may be small, the impact will be big changes, especially if Kaizen is led by senior management who is committed to bringing the transformational changes to the organization, or if it is guided by cross-functional team or cross-functional sub-organization, that will be fabulous Kaizen for the organization. Baik, demikian pembahasan mengenai definisi dan makna Kaizen. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk quote kita kali ini, waspadalah terhadap pemimpin yang suka mengklaim untuk dirinya sendiri kemenangan yang telah diperjuangkan oleh tim. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.